baru datang. Ya, saya kalau hari Rabu itu selalu punya utang, merasanya Mas Gun. Punya utang buat ketemu Mas Gun. Mana teman-temannya yang belum datang ya? Belum. Oh iya. Ini belum buka kayaknya deh. Oh, ini belum buka. Kita ke kepagian soalnya. Masya Allah. Iya. Jadi ini mendung. Tapi hatinya mendung kan? Alhamdulillah. Enggak mendung kan bener? Kalau optimis ya. Alhamdulillah di rumah ngobrol telepon lama dengan sang putri, nikmatnya ya Allah. Oh ya? Nikmat ya, kalau bertukar pikiran dengan anak itu satu kenikmatan tersendiri. Putrinya di mana, Mas? Di Malang. Oh, di Malang ya. Beliau lagi, anak Ananda ini lagi apa nih? Dia lagi kuliah di sana. Kuliah ya. Udah semester berapa? Berapa ya? Saya mungkin sekitar 6 kali ya. Mas Gun kok kelihatan agak berkaca-kaca matanya, mau nangis, kenapa? Dia saya lapisi dengan kaca dari pagi. Nggak apa-apa Mas Gun. Tugasnya air mata adalah menitikan air mata. Kalau memang perlu nangis, kata Rasulullah, nangislah gitu. Tapi kita nggak ngajak Mas Gun buat nangis di sini. Tapi kalau memang itu spontan, kemarin tuh Mas Ukan ketika menuturkan sesuatu sambil berkaca-kaca nangis gitu ya. Ya itu adalah Rasulullah juga pernah nangis seperti itu. Nggak apa-apa. Banyak pesan lah ya, banyak pesan. Kalau saya ngasih pesan itu hanya cerita-cerita tentang sekeliling gitu, saya contoh-contoh aja. Karena anak ini udah dewasa, bisa berpikir sendiri ya. Ya itu aja sih. Iya. Satu kenikmatan sendiri ya. Ya kalau dibilang tadi mau menangis dan sebagainya itu, saya pernah sampaikan ke anak, bapak itu tidak pernah nangis karena kesulitan, menangis karena rasa bersyukur gitu. Menangis karena bersyukur. Jadi kalaupun ada kesulitan apapun, alhamdulillah saya tidak pernah menangis. Saya hanya berpikir itu satu ujian gitu. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan, saya bersyukur. Waduh, kayak itu tadi telepon dengan anak itu, kalau saya dalam, saya bisa menangis. Bersyukur yang luar biasa. Berapa lama tadi ngobrol? Ada hampir 1,5 jam mungkin. Lama sekali. Wah, tentu seru ya, kangen apa segala macamnya. Iya. Jawa Barat, Jawa Timur, Malang ya. Jarang saya, karena kesibukannya dia ya. Ya, kita orang tua tentu banyak memberikan pesan-pesan tentunya ya. Iya. Pesan-pesan yang untuk petunjuk arah kehidupan anak-anak ya. Ada yang berbeda pendekatannya ke anak laki-laki dengan perempuan tentunya ya. Pesan-pesan secara detailnya mungkin secara umum sama ya, tentang ketakwaan, kesabaran, seperti itu ya. Dan alhamdulillah mereka mau mendengar lah. Waalaikumsalam. Pak Jenderal, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar? Luar biasa nih. Gimana Pak Jenderal, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak ada Luar biasa. angin, nggak ada apa ini. Ya. Biasa habis ini gestrek sama Oh, Jadi sambil ngelanjutin ngobrolnya Mas Gun, saingan Mas Bot. iya Kak. Saudara saya Koji, kami kedatangan teman SMP kami, teman sekolah SMP SMA ya, Mas Hari Priyatna, Brigjen TNI Purnawirawan. Nah, sekarang sudah pensiun ya Mas, sekarang ya Mas, sudah pensiun. Dalam keadaan tetap sehat dan ganteng. Barusan tadi bicara tentang ngobrol 1,5 jam dengan anaknya Mas. Wah, lama juga 1,5 jam. Apa aja yang diobrolin? Kangen, segala macem gitu ya. Karena susah rupanya beliau ini, Mas Gun ini ngobrol sama anaknya susah. Artinya nggak selalu punya waktu. Jadi tadi rupanya pas dapat waktunya langsung begitu lama ya Mas Gun. Luar biasa. Saya malah susah sekali sampai detik ini. Sama anak pertama saya mungkin udah berapa bulan tuh.
Laki-laki ya. Yang laki-laki udah ya hanya sekedar paling WA ngobrol nggak pernah. Yang Perempuan perempuan lebih suka ngobrol atau lebih suka WA? anak sekarang itu lebih sukanya WA. Ngobrol dia nggak mau atau gimana? Kalau telepon dimatiin. Ada apa, Pak? Padahal sebenarnya kita itu kan ingin mendengar suaranya. Dari situ kan akan terlihat kan, oh ini sedang bahagia atau sedang ada kesulitan. Itu tanpa kita bertanya aja sudah kelihatan dari situ sebagai orang tua kan. Tapi kalau dimatiin terus jawab, ada apa-apa? Bingung kita. Ini kondisi sedang bagaimana? Sedang baik-baik saja atau tidak kan gitu. Itulah makanya kadang-kadang teknologi juga bisa membuat ini jadi bingung sendiri. Jadi kita tidak bisa menebak. Kalau dulu kan dengan dengar suara aja kita bisa menebak. Oh ini sedang bahagia atau sedang susah kan gitu dari getarannya. Sebagai orang tua kan pasti seperti itu. Ya makanya saya lebih suka dengan telepon, Mas. Betul. Karena itu ada intonasi, kita bisa tahu kan gitu. Kita bisa tahu getaran suara mereka tuh mereka sedang kondisi bagaimana gitu ya. Kan gini, kurang ajar. Orang macam-macam kan. Tapi kalau ngomong itu, oh wow lagi bercanda nih gitu kan. Soalnya bisa makian, bisa bercanda, bisa macam-macam ya. Izin Pak Ustadz boleh sambil ngerokok? Oh boleh, boleh. Rokok aja mas. Ada kopi tubruk, Mbak. Kopi tubruk ya. Arabica. Apa ya? Saya rencana jam 9 berangkat kemari gitu. Jam 8 setengah 9 itu telepon. Ya udah kalau ada kesempatan telepon itu yang lain ya saya singkirkan dulu telepon. Makanya saya sampaikan kepada Pak Ustadz, beruntunglah Pak Ustadz, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya ini sudah mulai dari mereka SMP sudah ini apa masing-masing gitu. Yang satu sekolah di sini, saya tugas di sini. Jadi, aduh kayak hilang, sedikit menyesal gitu ya. Ya seperti itu. Kan itu momen itu gak bisa diulang lagi. Makanya kita hanya bisa menyampaikan kepada yang masih menjalani itu, tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Tadi saya ngomong gini Pak Ustadz, ya momen kebersamaan dengan anak itu sebenarnya sangat indah. Orang tidak akan merasakan indahnya itu kalau memang terus saja deket ya. Tapi begitu kita udah nggak ada, baru akan terasa luar biasa. Dan kita akan kehilangan. Dan yang jelas momen itu tidak akan kembali lagi. Makanya saya bilang kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi momen itu tidak akan datang 2 kali. Makanya kalau kayak saya, aduh kenapa dulu dengan anak saya nggak lebih dari itu, gitu kan gitu. Maunya sih kalau waktu bisa diputar kembali ya. Saya akan lebih dari itu dengan anak. Kalau perlu begitu datang saya tuh nggak usah mandi dulu, ngobrol dulu dengan anak-anak kan gitu. Bagaimana ngajak anak-anak jalan, habis itu anak-anak tidur baru mandi. Artinya kalau perlu seperti itu. Ketika mereka punya balita, saya selalu pesen begitu. Manfaatkan peluang ini sampai mereka sekolah. Kalau perlu sampai SD, harus sama-sama. Kalau enggak, kalian yang rugi. Itu yang sering saya sampaikan. Saya juga menyampaikan kepada Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu intens, ya kan? Insyaallah. Kalau saya satu ada di Jawa Tengah, satu ada di ujung Pulau Jawa, di bagian bawah, dokter, satu ada di mana, ya kan? Jauh banget lagi.